Hari ini IHSG masih ada penurunan ya, bikin lower low, ditutup minus 0,82%. Saat ini belum ada tanda-tanda rebound ya, sudah lama banget ini hampir semingguan merah terus dan belum ada tanda-tanda rebound ya. Mudah-mudahan besok lah paling nggak minggu ini nggak bikin lower low dulu ya. Untuk IHSG saat ini retest nih ya area support eh, di April 2025 ya di 6.100 dan masih ada gap nih ya di area 1.100 ya, area gap yang belum ditutup IHSG ya. Jadi masih ada potensi untuk IHSG turun kembali ya. Jadi tetap wait and see yang belum punya barang ya karena IHSG masih strong downtrend nih ya. Kita bikin trendline-nya dia masih sangat turun ya, masih downtrend ya, nanti naik pun dia retestnya ke 6.700 ya. Paling enggak, dia nggak bikin lower low dulu ya, paling enggak dia harus bikin setup sideways dulu ya, setup sideways dan nanti masih ada potensi dia rebound ya, tapi kalau seperti ini masih belum ada potensi ya, walaupun besok hijau pun sepertinya, eee cuma area, technical rebound biasa ya, karena memang sudah turun cukup dalam ya dari IHSG ya. Kalau dari lihat moving average-nya pun masih cenderung turun ya, dia bergerak di bawah MA 200, MA 50 dan MA 20 ya. Jadi secara trennya memang masih downtrend ya. Walaupun dari MACD sudah ada bullish divergence ya, tapi belum ada tanda-tanda IHSG akan rebound ya. Paling nggak hijau dulu lah untuk bertahan di area supportnya low hari ini. Apabila low hari ini dijebol kembali sih masih turun lagi, masih cenderung turun untuk IHSG. IHSG hari ini masih ada net sell ya dari asing 130M, nggak sebesar kemarin ya. Untuk kali ini kita akan update beberapa saham pilihan ya yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda rebound nih, ada TINS, Antam, kemudian ada dua emiten yang masih ARB ya, ada TPA dan India yang masih merah juga ya. Kita lihat saham pertama ada TINS. TINS cukup menarik ya karena dia sudah mulai ada perlawanan ya, sudah hijau nih dan di area support. Support terdekat ya ini ya, support kuat di 2.800 ya, 2.800 area support kuatnya walaupun masih bikin lower low tapi paling enggak sudah ada perlawanan ya. Masih cenderung hijau dan volumenya pun juga besar ya. Hari ini volume besar dan sudah mulai hijau ya. Kalau di IHSG tadi kan masih merah dalam ya, jadi masih belum ada tanda-tanda. Kalau di sini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Jadi risk reward-nya sudah cukup menarik nih ya. Area support adalah low hari ini ya. Bisa diperhatikan kuat di area itu dia masih ada potensi akan sideways ya dan akan mulai rebound nanti ya. Secara trennya juga TINS ini masih uptrend ya, masih uptrend. Dia saat ini retest MA 200 untuk pertama kalinya ya sejak dia rally ya. Dari September 2025 dia selalu bergerak di atas MA 200 menandakan uptrend. Dan saat ini karena IHSG turun cukup dalam dan TINS akhirnya uji MA 200 ya sebagai support kuatnya untuk pertama kalinya. Jadi potensi mantulnya di MA 200 sangat besar ya, tapi low hari ini menjadi support terdekat ya. Apabila low hari ini nggak bisa dipertahankan, dia akan retest di MA 200 ya. Seperti itu. Dari MACD memang masih cenderung dead cross ini ya. Jadi tetap harus waspada ya. Low hari ini harus dipertahanin, kalau enggak ya dia akan uji MA 200. Tapi risk reward-nya cukup menarik karena dia baru sekali retest MA 200 ya. Jadi potensi mantulnya sudah cukup besar, apalagi IHSG juga sudah mulai bottoming lah, sudah di area-area support. Mudah-mudahan besok hijau, kemungkinan TINS juga akan ada perlawanan kembali ya. Kita lihat dari Broksum TINS. Hari ini masih ada distribusi ya, ZU barangnya cukup besar, AK, CC, ZP, DR masuk ya, ZP, DP ya. Di average 3 ribuan ya, walaupun masih ada distribusi tapi sudah mulai ada yang masuk sebenarnya ini ya.
buyer sellernya pun nggak terlalu banyak ini ya, masih cenderung seimbang. Walaupun JU memang barangnya besar, tapi sudah mulai ada smart money masuk ini di Teens ya. Kalau Teens dari foreign-nya ada akumulasi dari foreign ya. Jadi AK ini adalah foreign, di mana ISG masih dibuang foreign, tapi di Teens foreign masuk ya AK ya di 3 ribuan lah. Jadi saat ini masih BP ya, masih BP. Jadi bisa untuk short term-nya untuk fast trade support hari ini menjadi support kuat ya. Apabila gagal bertahan situ, tunggu di MA 200. Cukup menarik karena sudah mulai ada yang akumulasi ya, smart money sudah mulai ada yang akumulasi dan candle-nya pun sudah mulai ada perlawanan. Resisten terdekat di hari ini dan low hari ini menjadi support ya untuk Teens. Kita masuk saham kedua ya, Antam juga sama, dia sudah mulai ada perlawanan ya di Antam. Antam saat ini sudah mulai rebound ya, jadi nggak bikin lower low walaupun masih inside bar ya. Jadi low sebelumnya ya di 2.900 menjadi support saat ini. Itu juga area support di Desember 2005 ya. Dari support ini adalah sideways terakhir sebelum dia rally ya, rally terus ya. Ini udah double top turun malah bikin lower low ya. Dan saat ini ke area support kuat ya di 2.800. Jadi secara rewardnya pun si Antam ini cukup menarik karena sudah di dekat di area support. Jadi rewardnya cukup menarik, tetapi harus diperhatikan dia masih downtrend ini ya. Downtrend bergerak di bawah MA 200 ya. MA 200 gagal menahan penurunan, jadi selalu turun. Volumenya pun meningkat nih pas waktu turunnya ya. Dia juga masih cenderung dead cross ya. Momentumnya masih besar nih. Jadi low hari ini diperhatikan, apabila nggak kuat, tunggu sekalian lah di area 2.800. Kita lihat Broksum hari ini di Antam. Netral ya, angka masih buang, ada OD, AZLG, DXXS ya. Jadi dari komposisi brokernya sih masih ada yang akumulasi nih sebenarnya, masih tahap akumulasi ya. Jadi apabila besok merah tetapi nggak bikin lower low, ada konfirmasi bahwa itu lagi diakumulasi ya. Jadi dia mempertahanin nggak bikin lower low ya, artinya ditahanin di area supportnya ya. Apabila bikin lower low kembali, wait and see, nunggu jalan di supportnya ya. Support kuatnya di 2.850-an lah di area itu untuk Antam. Kemudian kita masuk saham ke tiga ya. TPA masih RB hari ini ya. RB volumenya pun cukup besar, sempat rebound hijau tapi balik lagi ke RB ya. Ini sudah RB ke berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 hari sudah RB ya. Volume hari ini spek cukup besar ya. Sebelumnya nggak terlalu besar dan hari ini sangat besar. MACD juga masih cenderung turun ya. Di TPIA. Jadi TPIA wait and see dulu yang belum masuk ya. Kalau mau fast trade sih tetap batasi resiko ya, karena sangat volatil ya. Jadi pas power buy masuk ikut masuk, tapi kalau ternyata cut loss harus buru-buru ya, nanti malah kekunci ARB ya. TPIA cukup menarik sebenarnya karena ada insiden yang buyback ya tadi ya. Ini masih ada distribusi ya. ZU barangnya banyak banget, ZU, ZPK, ZDP ya, memang ini cenderung distribusi, standar 16, bayarnya cuma 53 ya. Tapi di TPI ya ada sedikit good news ya, paling nggak ada insider yang beli ya hari ini ya. Ada yang tanggal 19 kemarin ya, ada beli nih, ada Raymond. Raymond adalah direksinya ya, direksi dari TPIA. Jadi paling nggak emitennya masih memberikan harapan lah, jadi masih dijagain. Jadi pas waktu sahamnya turun, si emiten masih beli ya, ini Raymond ya. Dia adalah salah satu seorang direksi di TPIA ya. Cukup menarik karena emitennya ini masih menjagain lah untuk di TPIA. Mudah-mudahan ini
menjadi, sinyal awal lah, paling enggak TPA besok rebound dulu ya. Rebound dulu dan nggak bikin lower low, tapi kalau masih ditutup ARB lagi ya, sangat jauh lagi ya kemungkinan akan ke area 2000-an ya. Jadi saat ini TPA wait and see dulu walaupun masih ada insider yang beli, tapi untuk swing belum ada konfirmasi lah dia naik ya. Tapi biasanya sih kalau turunnya dalam gini juga naik, pas naiknya nanti juga akan lebih cepat ya untuk recovery-nya ya. Ini juga sama di tipis-tipis. Setelah itu cuma beberapa candle dia sudah bisa naik kembali ya. Jadi yang mungkin nyangkut jangan buru-buru average down, nunggu dulu lah. Paling enggak dia nggak bikin lower low ya. Seperti ini dia turun tajam, kemudian dia bikin lower low ya. Sorry, dia nggak bikin lower low dan bikin higher high ya ini ya. Seperti ini. Jadi harus dilihat dulu teknikalnya masih kurang bagus lah, masih strong downtrend ya untuk TPA, apalagi hari ini masih ditutup ARB menandakan selling pressure-nya masih besar di TPA. Kita masuk saham terakhir keempat ada Indi. Indi juga sama sempat rebound tapi ditutup merah kembali ya. Indi juga sama dia secara downtrend ya, downtrend bergerak di bawah MA 200 ya dan masih bergerak sangat strong downtrend, volume hari ini juga sangat spek ya, seperti si Indi tadi ya, sorry si TPA tadi ya. Saat ini memang Indi berada di area support nih, di area supportnya di 2100 ya. Kuat di situ sih cukup menarik, tapi apabila masih bikin lower low kembali, dia akan uji di 1800-an ya. Yang mungkin kebeli hari ini, apabila besok rebound, bisa di TP dulu ya, atau enggak bisa BEP ataupun CL dengan tipis ya 2-3% ya karena hari ini sempat rebound tapi ada seller nih, masih ada seller ya. Kita lihat Broxum-nya Indi hari ini ada small akumulasi ya, ada BB keluar, AK CCBK masuk, apakah ini foreign? Ya, foreign ya, CCAKBK jadi foreign masuk di average sekitar 2300. 2300 itu di penutupan hari ini ya. Jadi cukup menarik apabila low hari ini nggak dibikin tembus lagi dan bikin lower low, masih ada potensi dia akan naik ya, masih akan saya dulu. Tapi apabila lower low, dia akan uji paling nggak ke 2000 sampai di 1500 seperti itu untuk Indi. Saat ini memang lagi di area support ya. Dia ini adalah area sideways-nya sebelum dia rally juga ya. Mudah-mudahan kuat lah dan penurunan dari Indi karena ini adalah sideways terakhir sebelum rally ya di Desember 2025 ya tahun lalu ya, mudah-mudahan, dan baru dites sekali. Mudah-mudahan sih masih ada technical rebound lah untuk bisa keluar dulu paling enggak yang sudah masuk keluar ya. Tapi yang belum masuk tunggu dia bikin sideways dulu ya, sideways nanti bisa beyond weakness dan nggak bikin lower low, masih ada potensi naik. Tapi apabila masih lower low, sekalian nunggu di area bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Yang mungkin belum subscribe, jangan lupa subscribe ya untuk dukung channel ini. Semoga bermanfaat. Salam doyan cuan.